Halo Sobat Gurame, masih di Pondasi Podcastnya dari PSSI. Hari ini kita bakal masuk ke segmen obsesi, obrolan seputar PSSI. Dan bersama Kang Erik, betul? Betul. Erik selaku manajer SDM. SDM dan Diklat. Ya, Kita bakal ngobrol-ngobrol perihal SDM dan Diklat di kepengurusan mungkin di dalam PSSI ini ya. PSSI Kota Bandung. Bersama saya Martin, kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Eri, kita akan cari informasinya sedikit dan kita akan ulik-ulik deh apa yang selama ini Kang Erik berikan ke PSSI ini. Jadi paling biar nggak inilah kita kan ngobrol santai lah gitu, Oke, nggak siap. terlalu serius gitu. Paling Oke. sekarang-sekarang ini Kang Erik lagi sibuk apa nih Oke, biasanya? sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum, Sampurasun. Nama saya Erik Muhammad Ginanjar di PSSI Kota Bandung sebagai manajer SDM dan Diklat. Untuk kesibukan keseharian, saya itu aktif mengajar di sekolah dasar ya, Sekolah dasar. tepatnya di SDN 225 Mekargalih, Kota Bandung yang ada di daerah Kecamatan Ujung Berung. Oke, berarti lagi sibuk-sibuknya ngajar nih karena udah mulai tahun ajaran baru ya? Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru gitu. Selama di ngajar mungkin ya, keseruan sama mungkin sama anak-anak SD gitu, lebih lebih enaknya di mana sih gitu? Sama anak SD Kalau nih. pengalaman untuk mengajar, saya alami di tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan juga menengah. Nah, Semuanya sudah saya alami, di tingkat mahasiswa pun sudah saya alami. Dan untuk tingkat dasar ini memang tantangannya yang paling challenging lah. lebih Jadi lebih tantangannya lebih lebih kompleks. Jadi kita tidak hanya menghadapi murid, tetapi kita juga menghadapi faktor-faktor eksternal seperti orang tua, Iya. faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Karena tidak bisa dipungkiri kalau sekolah dasar itu namanya dasar, kita harus memberikan hal yang betul-betul akan mereka ingat Ya. seterusnya. Apalagi saya mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tentunya yang sifatnya harus fun. Kalau di sekolah dasar itu harus fun. Tidak menuntut mereka bisa, tetapi menuntut mereka mau Mengerti lah mereka gitu ya. untuk aktif bergerak. Karena di sini stimulus mereka untuk mengenal cabang-cabang olahraga, terutama saya sebagai manajer diklat di sini, PSSI. Sepak bola, kita tahu olahraga populer Ya, di betul. dunia, Olahraga yang begitu olahraga besar populer di lah ya. dunia. Dan pasti siswa sekolah dasar kalau pelajaran olahraga apa main bola, apa Hmm. main bola, selalu dilulukan seperti itu. Berarti si dalam cara mengajar pun atau dalam cara pembekalannya pun ekstra mungkin ya. Udah mah kita harus tahu karakter anak-anak SD, mungkin kita juga lebih yang ngasihnya mungkin lebih perlahan, Ya, lebih pelan gitu. ekstra dan penuh tantangan. Penuh tantangan gitu. Tetapi kita mempunyai kurikulum, jadi Oke. Nah, ada rujukannya di situ. patokannya lah, ya ada patokannya. Petnya ada, polanya sudah ada. Oke lah, kita ngebahas sedikit perihal SDM. Yang saya tahu kan SDM kan sebuah ini ya, apa ya namanya, pembentukan atau penambahan lah gitu untuk suatu organisasi gitu yang dimana SDM sangat penting di organisasi. Dan selama menjadi manajer SDM, apakah ada tantangan atau kesulitan perihal kita mencari SDM yang harus seperti apa di PSSI Kota Bandung ini atau yang bagaimana kira-kira? Mungkin untuk kesulitan pasti ada, tetapi karena saya di sini sebagai manajer, sifatnya konsultatif dan koordinatif. Jadi tidak bisa mengambil keputusan langsung, harus berkoordinasi dengan pimpinan. Karena kami manajer ini tugasnya hanya melaksanakan apa yang disahkan dalam kongres. Sebelum kongres itu ada rapat exco dan juga nanti disahkan di dalam kongres. Setelah disetujui di rapat exco, disahkan dalam kongres. Kami hanya pelaksana, tetapi kami berkoordinasi dalam pelaksanaannya ke depannya akan seperti apa itu. Ada lagi koordinasi. Koordinasi selalu koordinasi. Karena SDM kita tahu SDM di dalam sepak bola PSSI Kota Bandung ada pemain, ada pelatih, ada wasit, ada juga tenaga ahli pendamping di luar pemain, di luar wasit, di luar pelatih. Dan berarti selama SDM-nya mungkin terbangun di PSSI Kota Bandung ini mungkin suatu peran yang ambil juga mungkin maksudnya satu
kontribusi AA lah mungkin Kontribusi terkait semuanya, ya. kontribusi semuanya. Karena kan program ini hasil dari kongres, salah satunya untuk pelatih kita mengadakan coaching klinik. Coaching klinik untuk menangani pemain di setiap PS Ya. masing-masing. Karena kan di dalam PS itu level usianya berbeda Berbeda. dan metode yang harus dilatihkan juga kan harus berbeda-beda. Tidak mungkin untuk U8 tahun disamakan dengan U17. Udah beda porsinya, pasti udah beda. Porsinya berbeda. Nah, karena di Kota Bandung ini banyak instruktur. Jadi kita tidak terlalu sulit untuk memberikan atau mencari sosok yang memberikan materi karena di Kota Bandung banyak senior-senior yang sudah menjadi instruktur. Berarti udah plotnya nih, udah ada Sudah tempatnya ada, juga nih. sudah ada. Oh, berarti udah nggak lagi harus lapangan lagi lebih ekstra lagi mungkin ya, karena udah ada bagiannya mungkin. Ada di sini kita berkolaborasi dengan APSSI, Asosiasi Pelatih Sepak Bola Kota Bandung. Kota Bandung. Oke, berarti Nah, di situ nanti APSSI yang menjalankan. Kita trigger, kita menyediakan bahan seperti ini. Misalkan nanti ada revisi, ada apa, ada analisis dari APSSI, mereka tambahkan dan nanti dijalankan langsung. Nah, bentuk coaching kliniknya kita ada dalam kelas pemahaman mengenai materi-materi atau metode-metode dan juga praktek di lapangan. Ada dua, ada materi dalam kelas dan praktek di lapangan. Kemarin sudah dilakukan sebelum kompetisi. Sebelum kompetisi selalu dilakukan pembekalan pembekalan terhadap pelatih yang akan mendampingi timnya di kompetisi U15 kemarin. Tapi awal mula sampai akhirnya kolaborasi itu apa? Mungkin ada yang kurang nih, atau mungkin pasti karena kita mencari apa sih yang dibutuhkan. Ya. Kan nanti ini asosiasi pelatih, kumpulan pelatih semua yang akan terjun ke lapangan. Nanti ada beberapa hal yang akan ditambahkan dan juga dari instruktur. Instruktur juga ada kebaruan apa nih? Misalkan kemarin tentang video analisis. Video analisis pertandingan karena kita kan sudah difasilitasi streaming tuh. Ya, betul. Nah, potongan-potongan video apa nanti buat dijelaskan ke pemain saat evaluasi dan untuk diperbaiki ke depannya supaya tidak terulang lagi. Berarti sejauh ini live streaming tuh hal yang dibutuhkan juga mungkin tuh sangat pelatih dibutuhkan ya, untuk mengetahui kekurangannya di mana sangat mungkin dibutuhkan. Atau melihat mungkin potensi-potensi dari pemain. Oh, ini bisa dikembangin lagi mungkin. Ya, gitu. Tidak bisa dipungkiri karena dengan kemajuan zaman kita pun harus menyesuaikan, harus bergerak cepat sesuai dengan moto PSSI kan, bekerja nyata, bergerak bersama. Gitu. Berarti selama adanya instruktur itu berarti membuat satu apa bisa dibilang perkembangan yang lebih baik lagi mungkin ya ke depannya. Karena mungkin memang sesuai kebutuhan, sesuai apa yang dunia sepak bola butuhkan saat ini mungkin ya. Karena adanya bagian tersebut ya bisa menjadi kemajuan mungkin ya. Jadi sebuah wadah untuk para pelatih dengan adanya instruktur-instruktur yang berasal dari Kota Bandung untuk menanyakan langsung, untuk berkoordinasi, untuk memberikan masukannya di struktur tersebut. Karena nanti setelah pertandingan ini nanti programnya akan ada lagi evaluasi terhadap pertandingan U15 ini. Dan kalau tadi sempat menyinggung si SDM yang sekarang SDM yang di PSSI Kota Bandung, apakah sudah cukup dalam bentuk jumlah ataupun kinerja menurut sampai saat ini deh? Apakah sudah cukup atau masih perlu ada penambahan nih, atau masih perlu ada pembekalan dan semacamnya gitu, Perlu ada penambahan kalau menurut saya karena setiap SSB kan mempunyai siswa masing-masing. Ya. Minimal siswanya 50, tidak mungkin dipegang oleh dua orang tidak mungkin. Ya. Kita ada 36 PS. Minimal satu PS siswanya 50, tinggal dikalikan saja berapa kebutuhannya. Idealnya per kelompok umur itu dipegang oleh satu orang. Idealnya. Ini kita ada beberapa kelompok umur, katakan ada 7 kelompok umur. Berarti harus 7 orang ya. Harus 7 orang itu untuk pelatihnya. Untuk pelatih kepalanya minimal. Sampai saat ini mungkin masih dalam bentuk pembentukan lah untuk pembentukan karena kan masih ada juga pelatih-pelatih yang belum memiliki license.
di lisensi setiap mungkin. PS tersebut. Nah, nanti kita dorong untuk mengikuti pelatihan untuk pelatih ya. Ya. Misalkan kan kita ada pelatih itu yang pertama itu level D nasional, ada C diploma, ada B diploma, ada A, ada A Pro. Oh. Jadi tahapannya Berarti benar-benar banyak tahapan untuk banyak lisensi tahapan, pelatih. banyak tahapannya. Dan kalau tidak mengikuti perkembangan di dalam ilmu kepelatihannya akan tertinggal. Cita-cita tidak akan tercapai. Iya ya. Mungkin ya karena itu juga sebuah dorongan juga atau sebuah jalan lah untuk mungkin lebih bertahap ke lebih yang Betul. atas lagi gitu. Tadi soal menyinggung soal pelatihan A, karena A juga bagian dari Diklat. Diklat ya. Diklat A Ya, diklat. sempat menyinggung tadi pelatihan. Pelatihan apa aja sih yang A pernah rancang atau buat atau memang dari PSSI sendiri sudah menentukan plot-plotnya nih ada pelatihan ini, pelatihan itu. Untuk pelatihan tentunya pelatih tingkat D. Karena kita asosiasinya di tingkat kota, jadi kita hanya berhak untuk melaksanakan tingkat dasar, tingkat D nasional. Dan kita juga berkoordinasi dengan asosiasi tingkatan kita, asosiasi PSSI Provinsi Jawa Barat. Dan kita juga pernah ditunjuk oleh asosiasi PSSI Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pelatih C diploma. C ini C sudah AFC. C diploma di tahun 2021 kemarin. Periode 2020-2021 kita pernah menyelenggarakan untuk yang program C untuk itu. program yang C itu. Nah, kalaupun kita tidak menyelenggarakan, tetapi kita bisa memberangkatkan. Kita memberangkatkan punya SDM. nih, punya SDM-nya nih. Memberangkatkan SDM, misalkan untuk ke level C, ke level B. Kalau D, kita akan upayakan untuk diselenggarakan di Kota Bandung. Untuk yang D. Kalau untuk yang C, untuk yang B, kalau kita tidak memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan, kita akan mendelegasikan orang kesempatan untuk SDM yang ada di setiap PS yang sudah mumpuni dan tentunya rekomendasi dari instruktur ya. Rekomendasi dari instruktur untuk layak nih coach ini harus berangkat. Layak kita berangkat. Selain ke pelatihan mungkin ada lagi ya? Wasit. Kita juga mengadakan kursus wasit untuk level C3. C3 itu dasar. Dia bertugas di lingkungan Kota Bandung. Untuk C2 itu sudah tingkatnya naik tingkat provinsi, dia bertugas di lingkungan provinsi Jawa Barat. Untuk C1 itu nasional. Sama dengan pelatih sifatnya. Untuk C3 kita berhak menyelenggarakan, kita mengajukan ke Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan C3. Kalau C2 misalkan SDM di Kota Bandung C3-nya sudah banyak dan sudah layak, nah kita bisa juga mengajukan untuk tempat penyelenggaraan di Kota Bandung dan Kota Bandung menyelenggarakan itu agar terakomodir semuanya dari Kota Bandung, nanti dari luar tinggal mengikuti di Kota Bandung. Bisa seperti itu. Kalau untuk C1 itu dari nasional. Itu dari nasional. Tetapi sama juga sifatnya. Kalau misalkan kita SDM-nya sudah cukup, misalkan ada 10 orang nih, bisa juga diselenggarakan di sini. Bisa juga berarti ya. Kalaupun tidak, kita kembali memberangkatkan nih sudah berpotensi anak ini sudah berpotensi untuk naik tingkat, kita berangkatkan misalkan di periode-periode terdekat saja. Berarti patokannya kalau untuk tingkatan kota itu ya lisensi yang mungkin minimal C3. Minimal C3 itu harus memiliki. Berarti sama alurnya, kalau misalnya mau naik lagi nanti tingkat provinsi yang menyelenggarakan. Tingkat provinsi. Jadi C3, setelah C3 jadi tidak bisa langsung. Pelatih juga sama tidak bisa langsung di tahun yang sama ya. Ada tahun di tahun yang sama dan juga rekomendasi dari instruktur. Misalkan tahun berikutnya ada, tetapi ada pelatih yang mau, ketika menurut instruktur itu belum, sebaiknya kami rekomendasikan tidak dulu memaksakan. Tapi kalau memang sudah layak, silakan kita bantu, kita rekomendasikan. Sama wasit juga seperti itu. Kita bantu, kita rekomendasikan. Selain wasit mungkin ada lagi pelatihan khusus untuk perangkat pertandingan. Ada match komisioner pengawas pertandingan juga yang bergerak sebagai pimpinan tertinggi di dalam sebuah pertandingan. Sama itu juga levelnya. Kalau sekarang langsung nasional. Udah nggak ada lagi tingkatan. Dulu ada tingkat daerah, lalu penyertaraan ke tingkat
nasional. nasional. Oh, Kalau sekarang udah. sekarang tingkat nasional dan juga nanti ada penyetaraan. Oh, Seperti itu. oke. Berarti kalau untuk Meskom karena pelatihannya mungkin lebih serius lagi mungkin kalau Meskom. Sama, Oh, sama aja gitu. sama-sama saja. Gitu. Kalau Matchcom lebih kepada pengelolaan atau manajemen di dalam pertandingan. Manajemen venue, ada lapangan kondisinya, tribun, lebih ke venue dan juga Jalannya ke pertandingan. administrasi pertandingan. Oke. Administrasi pertandingan. Dan jalannya pertandingan juga Meskom yang Jalannya pertandingan. maksudnya yang Jalannya pertandingan, wasit harus selalu berkoordinasi dengan Matchcom. Itulah SDM. Itulah Oke. Berarti sampai saat ini untuk SDM dan bisa dibilang ya pengurus dalam luar lingkup PSSI Kota Bandung ya bisa dibilang masih ada kekurangannya mungkin dan lebihnya mungkin masih ada lebihnya mungkin karena Ya untuk pengurus, kalau pengurus sudah cukup ya. cukup. Pengurus juga termasuk SDM. Kita juga memberikan pembekalan-pembekalan jika dipandang diperlukan. Ya. Hal-hal apa saja yang diperlukan, itu lingkupnya lingkup SDM juga. Oh, oke. Berarti udah banyak ya pelatihan-pelatihan mulai dari Banyak tugasnya banyak. pelatih, mulai dari wasit dan meskom gitu. Mungkin itu juga menjadi sebuah wadah atau ruang untuk orang-orang yang punya potensi di bidang tersebut. Betul. Dan orang-orang yang memiliki rasa bisa nih ternyata saya punya potensi di sini, saya bisa membuat lisensi karena lisensi bisa dibilang seperti mungkin SIM ya, SIM. Kayak kita seperti bisa SIM. Kita mau menjalani sesuatu kalau udah lisensi lebih enak mungkin. Ya, betul. Jadi kita tahu norma-normanya lah. Ya, tahu. Jadi tidak seenaknya kita memimpin pertandingan untuk wasit, tidak seenaknya kita melatih untuk pelatih. Tidak seenaknya kita mengelola pertandingan untuk meskom gitu. Seperti itu. Berarti hal yang penting juga untuk lisensi tersebut ya. Sangat penting karena kita asosiasi, kita tidak bisa seenaknya. Kita harus mempunyai lisensi untuk aparat pertandingan dan juga pelatih, apalagi pelatih yang nantinya akan mendidik dan melatih seorang pemain kan. Dan pemain juga di sini ada ya, ada diklat. Seleksinya dari kompetisi yang sedang berjalan. Ya. Ada badan tim kota yang langsung ditugaskan oleh ketua umum. Badan tim kota yang menyeleksi, nanti untuk penyelenggaraan diklatnya oleh kami, kesekjenan kami itu di bawah kesekjenan di bidang SDM dan diklat. Ya. Kalau U15 untuk U13 karena kan kompetisinya kita selalu merujuk kepada kompetisi karena ujung tombak pembinaan adalah sebuah kompetisi. Kompetisi kita mengacu kepada apa yang diselenggarakan dari Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Barat. Kalau untuk mungkin pelatih asal Bandung nih yang ketahui siapa aja kira-kira? Ada Boy Jati, Kang Jajang Nurjaman banyak lah. Banyak ya? Banyak salah satunya yang populer itu. Ya. Ada Coach Lukas yang sudah menjadi instruktur sekarang, ada Coach Denny Samsudin. Jadi ada instruktur dari Kota Bandung itu ada Coach Lukas, Coach Denny Samsudin, Coach Yusuf Bahtiar, Coach Kartono. Oh, banyak ramean berarti. Legend-legend sekarang sudah ada yang menjadi instruktur. Contohnya Coach Yusuf Bahtiar itu sudah menjadi instruktur sekarang. Berarti asisten instruktur kalau nggak instruktur. Berarti udah menjadi hal yang lebih berkembang lagi ya. Tuh. Ketika pemain legend pun masih bisa ikut serta dalam ya dunia sepak bola masih nih nggak hanya beres jadi pemain bola ya udah beres aja gitu tapi masih bisa berkecimpung di dunia berkecimpung salah satunya melalui dunia pelatihan dan juga bisa menjadi praktisi atau pengamat lainnya lah. Oke, jadi udah mulai maksudnya ya banyak lah mungkinnya yang menjadi perubahan ketika adanya hal baru menjadi hal yang lebih luar biasa lagi ya semacam tadi mungkin pemain legend yang sampai akhirnya ya kalau bisa dibilang ya masa tua ya sama bola masih sama bola gitu ya. Masih sama bola tetapi dalam konteks yang berbeda gitu. Sekarang bagaimana legend ini menciptakan pemain-pemain atau mengarahkan pemain-pemain untuk ke arah yang lebih jenjangnya lebih tinggi lah. Dengan pengalaman. Sebagai motivasi juga kan, sebagai motivasi juga. Betul. Dilatih oleh legend suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Siapa yang merasa punya respect nih, berarti semangat gitu. Ya kesulitannya ada kesulitan untuk tenaga ahli ya. Tenaga ahli pendamping karena
untuk sebuah menciptakan seorang pemain itu harus dilengkapi juga oleh gizinya. Ya, diperhatikan Gizi gizinya. pemain harus diperhatikan. Terus ada sport science-nya. Sport science itu apa? Sport science itu ilmu keolahragaan. Ilmu olahraga. Jadi kita kan mempunyai Kota Bandung ada Universitas Pendidikan Indonesia. Di situ ada laboratorium kebugaran. Jadi kita akan mengupayakan untuk bekerja sama, bermitra dengan lembaga-lembaga manapun yang bisa memfasilitasi untuk lancarnya pembinaan di Kota Bandung agar maksimal. Misalnya di tiap SSB tidak semua memiliki ahli gizi. Nah, di sini kita akan mengupayakan untuk berkoordinasi atau melakukan MOU dengan Universitas Pendidikan Indonesia yang terdekat ya. Universitas Pendidikan Indonesia untuk bisa bekerja sama, misalkan melalui program PLA atau apa nanti disebar ke tiap PSPS untuk memberikan pendampingan, untuk fisiknya juga, untuk fisioterapinya juga, untuk sport science-nya juga. Karena kan zaman sekarang sudah modern sepak bola itu. Jadi ketika zaman sudah modern, cara latihannya juga sudah moderat, sudah moderat. Jadi sudah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Bukan tidak bisa, tetapi ada cara yang lebih baik. Ya, ada cara yang lebih baru nih, ada cara lebih hebat, bagus lagi nih. Nah, itu menjadi sebuah kesulitan, tetapi akan kita upayakan. Akan kita upayakan melalui sebuah kajian tentunya ya. Kita ada dasarnya. Ketika kita audiensi dengan salah satu universitas, langsung MOU, dan mudah-mudahan di tahun ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan di tahun ini bisa terlaksana. Amin. Karena sesuai kebutuhan yang dilakukan itu kan sesuai kebutuhan, sesuai apa yang harus nih, apa yang mungkin bisa berjalannya suatu PS bisa dibilang ya PSSB mungkin ya butuh nih si plot-plot ini mungkin ya. Iya. Dari situ kan nanti pelatihnya kan jadi tahu, pelatihnya tahu dengan metode-metode yang baru bisa diaplikasikan untuk menciptakan pemain-pemain yang nantinya berkualitas. Jadi pemain itu sebagai piara berjalan ya bagi kami. Ketika pemain itu tidak harus berada di Persib. Tetapi ketika pemain itu bisa bermain di mana-mana nih, pemain Kota Bandung bisa bermain di mana-mana. Seperti mungkin yang akan ketahui ada berapa banyak pemain Kota Bandung yang bermain di Liga 1, Liga 1, Liga 2, di Elite Pro. Amatirnya ada di Elite Pro U17, U18, dan lain sebagainya. Berarti nggak menjadi patokan bahwa pemain-pemain berkualitas harus main di Persib. Tidak menjadi patokan. Tapi memang pasti tujuannya di Persib. Ketika tidak masuk tim Persib, mereka sudah mempunyai plan B, bisa kemana saja. Dan ketika mereka berhenti jadi pemain sepak bola, kita rangsang, kita stimulus bahwa di dalam dunia sepak bola itu tidak hanya menjadi pemain. Ketika Anda tidak berpotensi lagi untuk berkembang, bisa masuk ke dunia pelatih, bisa masuk ke dunia wasit, bisa masuk ke dunia pengawas pertandingan. Banyak sekali, apalagi jika mantan pemain menjadi seorang wasit, dia sudah memiliki bekal, secara fisik, secara pengalaman, secara tensi pertandingan, dia sudah mempunyai bekal untuk nantinya memimpin. Jadi tinggal menyesuaikan menyesuaikan seperti apa nantinya di lapangan. Karena mungkin dia sudah memiliki bekal fisik lah. Dia udah pernah tahu lapangannya seperti apa mungkin itu. Karena menjadi seorang wasit juga menjanjikan, tidak hanya menjadi seorang pemain. Menjadi seorang wasit saja menjanjikan. Untuk Liga 1, Liga 2 menjanjikan. Untuk tingkat Jawa Barat, bahkan di tingkat kota, dia bisa memenuhi kebutuhan dia sendirilah. Minimal kebutuhan dia sendiri dengan kompetisi yang berjalan, karena Kota Bandung kompetisinya selalu berjalan dan berkelanjutan. Jadi pasti ada event terus, ada job terus. Kalau mau jadi seorang wasit tuh harus ada basic resmi nggak? Misalnya kayak harus sarjana dulu atau punya minimal umur 17. Minimal umur 17. Oh, bisa aja berarti menjadi wasit. Bisa menjadi wasit minimal umur 17. Dan salah satu catatannya berasal dari salah satu anggota 36 PS. Itu. Berarti minimal umur 17, perwakilan dari salah satu anggota PS. Mengapa harus perwakilan dari salah satu setiap anggota PS? Karena nanti mereka yang akan menjadi whistleblower untuk timnya itu. Untuk peraturan-peraturan bisa oleh perwakilan ini.
Berarti Pak, memberi pemahaman juga kepada pelatih-pelatih, kepada pemain-pemain, adik-adiknya. iya. Kalau main seperti ini, mainnya yang baik seperti ini, tidak bisa seperti ini, jangan pelanggaran seperti ini. Berarti ya buat sobat gurame yang ada di dalam PS, berarti bisa dong jadi wasit. Bisa. Bisa sekali ya. Bisa. Yang ada berada di dalam PS bisa, Bisa. asal umurnya 17 minimal. sampai dengan 46 tahun. 17 sampai dengan 46. Berarti nggak ada patokan harus punya pendidikan tentang misalnya dalam olahraga gitu, nggak harus ya. Itu sebagai Nilai plus faktor mungkin. pendukung. Nilai Faktor plus pendukung yang sebetulnya misalkan banyak mahasiswa-mahasiswa jurusan olahraga menjadi wasit. Mereka mempunyai faktor plus, Iya. faktor plus tentang pengalaman, tentang pemahaman Iya. dan lain sebagainya. Karena mereka udah punya pembekalan sebelumnya gitu. Pembekalan di universitas Iya. sebelumnya mengenai peraturan permainan dibahas secara general. Ya. Nah, ketika masuk ke dunia wasit akan lebih spesifik lagi. Ya, berarti masih bisa menjadi Yang tidak berminat menjadi wasit capek lah dah, walau dipatang wasit gak capek, bisa menjadi pengawas pertandingan. Wah, sama halnya pengawas pertandingan pun asal dari ruang lingkup PS bisa ikut serta. Bisa. Apakah Walaupun tidak nanti akan kita plotkan. Walaupun tidak perwakilan dari PS, nanti akan kita plotkan dari PS. Masuk ke PS mana. Oh, berarti tetap jalurnya harus dari PS nih. Tetap jalurnya harus dari PS. Rekomendasi ada dari PS. Oke. Anggota 36 ini. Jadi sesuai ya struktur lah ya, bisa dibilang sesuai Struktur. harus ikut strukturan yang ada gitu untuk sobat gurame yang mau jadi wasit, menjadi matchcom ataupun ya ikut serta dalam kepengurusan PSSI atau ikut andil lah gitu dalam dunia persepak bolaan. Banyak hal lah yang bisa kita berikan kepada dunia sepak bola kalau kita mau. Karena kita di sini di Asosiasi PSSI Kota Bandung ada praktisi, ada juga akademisi. Jadi supaya jalannya itu selaras ya. Jalannya itu selaras, polanya jelas, dan bisa mencapai tujuan sama-sama untuk visi misi Kota Bandung, Bandung unggul, Bandung juara, Bandung kuat. Berat. Tapi ya tetap harus dijalanin. Tetap harus dijalankan. Kalau bersama-sama pasti kita bisa. Kalau sendiri mah udah capek aja. Kalau sendiri tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin nonsen lah. Ya paling banyak yang udah kita obrol, kita cari informasinya, kita garis sama Kang Erik. Mungkin makasih ilmunya Kang. Makasih informasinya. Semoga sobat gurame juga tertarik lah dalam lingkungan ikut andil dalam sepak bola atau masuk PS atau pengen jadi pelatih, mungkin wasit, matchcom, mungkin dari sobat gurame juga bisa nih, ternyata masih bisa ikut andil dalam peluangnya besar. Silakan bagi yang masih berumur 17 tahun atau adik-adik di klub 36 PS ini yang potensinya tidak lagi berkembang di umur 17 ya. Tunggu dulu sampai umur 17. Ketika umur 17 potensinya tidak berkembang, koordinasi dengan pelatih. Ini saya baiknya gimana nih? Tetap berkoordinasi itu, komunikasi dan koordinasi itu harus selalu dijalankan lah. Kalau memang ingin serius dan tertata itu. Karena pelatih juga akan mendukung ketika pemain ada kemauan nih, ketika orangnya ada kemauan. Nih saya baiknya di mana? Mungkin pelatih pun akan mendukung. Pasti. Nih di sini, udah kamu punya di sini aja nih. Pasti. Coba di sini gitu. Pasti ada ya. Pasti akan. Ya, paling segitu aja untuk informasinya. Makasih banyak. Sama-sama. Waktunya sangat luar biasa lah informasinya. Sukses terus buat Kang Erik. Terima kasih sama-sama. Dan buat sobat gurame jangan lupa tetap saksikan Pondasi podcastnya dari PSSI. Saya Martin Frank dan Kang Erik pamit undur diri. PSSI bekerja nyata, bergerak bersama.